Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini atas taufiknya berupa kemauan dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita dimudahkan dan kita diringankan di dalam melaksanakan melangkah kepada ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan benar-benar fadilah wa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini pun kita terus diberikan kelapangan dada untuk menyambut tamu agung, untuk menyambut jamuan spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun merupakan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga ya Allah jadikan usia-usia kami Engkau berikan keberkahan, yaitu menerima keberkahan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tercuplik di dalam satu kisah di dalam sirah ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau teringat akan sahabat terdahulunya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika menjelang atau ketika sesaat Ramadan menjelang, bahwasanya orang yang pertama melakukan satu kegiatan menerangi masjid-masjid, mempersiapkan masjid-masjid sebelum kedatangan bulan Ramadan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga sahabat Ali radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menerangi kuburan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau adalah manusia yang pertama menerangi masjid-masjid, menyiapkan masjid-masjid untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi ketika hari ini bapak-bapak ya khususnya, juga ibu-ibu barangkali mau bakso Ustaz ya. Bakti masjid kalau sudah bersih Ustaz ya. Nah, ini ada sunnahnya, yaitu sunnah dari sahabat ya, yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyambutan kita insyaallah taala adalah penyambutan yang sempurna, yaitu penyambutan dan kita menyiapkan lahir dan batin kita tentunya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam menyongsong bulan Ramadan ini, sehingga kita mendapatkan hasil yang tinggi, hasil yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terkhusus di bulan Sya'ban ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, sehingga posisi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan taufik oleh Allah, diberikan satu rasa penyambutan, kelapangan dada akan datangnya bulan Ramadan,
Jangan sampai hamba-hamba ataupun saudara-saudara kita yang lain di satu sisi, ataupun ada saudara kita yang sibuk menggali tentang ilmu-ilmu terkait dengan Ramadan, kemudian yang sibuk mempersiapkan barangkali jadwal agenda selama bulan Ramadan. Kemudian ada yang sudah sibuk bagaimana menghatamkan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak berada di pos-pos penyambutan di bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Mayoritas manusia ini ghaflah, lalai ketika berada di bulan Sya'ban. Cucuran boleh Bu ya. Tapi ketika disibukkan, nah ini melalaikan gitu ya. Boleh saja ya. Cucuran ataupun makan gitu ya diperbolehkan. Bainar Rajab wa Ramadan, yang Sya'ban ini memang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Pada bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana semua amal-amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ila rabbil alamin. Sehingga mudah-mudahan walaupun belum datangnya bulan Ramadan ini, hari ini, detik-detik, beberapa hari ke depan ini seolah-olah hadirin sekalian, ya ini sudah bulan Ramadan seolah-olah. Karena para ulama terdahulu, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Salamah bin Kahil rahimahullah, beliau mengatakan, "Kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra." Orang terdahulu ataupun para ulama terdahulu, mereka sudah menjadikan bahwasanya bulan Sya'ban ini sebagai bulan qurra, yaitu bulan memperbanyak membaca Al-Quran. Padahal syahrul Qur'annya adalah Ramadan. Dan para ulama kaum muslimin terdahulu, mereka sudah menjadikan bulan Sya'ban ini adalah bulan Al-Quran. Bahkan antusiasnya para ulama terdahulu, kaum muslimin terdahulu, mereka sudah menjadikan, seperti misalkan Amir bin Qais rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa kana Amr bin Qais," masih dari Salamah bin Kahil, "Idza dakhala syahru Sya'ban aghlaqa hanautahu wa tafru'u li qira'atil Qur'an." Bahkan sudah ada yang menutup toko-toko mereka sebelum datangnya bulan Ramadan. Ketika datangnya bulan Sya'ban, mereka fokus kepada Al-Qur'anul Karim. Begitu para ulama yang lain menutup majelis-majelisnya, menutup sekolah-sekolahnya demi hanya untuk fokus mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita terus diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah azanallahu wa iyyakum. Ketika berbicara keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan, ini tidak bisa terlepas dari keagungan dan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus di Quran surat Al-Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran yang sangat agung, hubungan antara datangnya bulan Ramadan dan peristiwa-peristiwa penting lainnya tidak bisa terlepas dari sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kita benar-benar merasakan tentang keagungan, tentang pentingnya bulan Ramadan di dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, Bapak Ibu ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya Ramadan, dikisahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua saudara yang satu mati syahid
yang satunya meninggal pasca setelah beliau melewati bulan Ramadan. Ternyata ketika berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, saudara yang meninggal setelah bulan Ramadan itu dimasukkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Nabi, jelaskan kepada kami tentang hal ihwal penciptaan dirimu." Nabi SAW menjawab, "Penciptaan diriku tidak terlepas juga dari doa bapakku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam." Dan memang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di Ka'bah, di samping Ka'bah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum." Jadi Nabi SAW sebelum terlahir, sebelum diutus, kalau bahasa kita ini sudah diberitakan kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Kalau kata anak muda ini sudah viral sebelumnya. Didoakan ya agar terlahir nanti dari dekat Ka'bah ini seorang rasul. Utuslah ya Rabb kepada mereka, kepada umatnya ini nanti seorang rasul dari antara mereka. Yang tugas rasul ini didoakan oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yatslu alaihim ayatik, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ya Rabb. Ini pun terkait dengan Ramadan, ya, bahwa yatslu alaihim ayatik ini mengisyaratkan tentang keutamaan bagaimana kita menghafal Al-Quran, mentadaburinya, juga mengamalkan. Dan Ramadan ini adalah bulan yang salah satu stressingnya adalah kita berdekat-dekat dan menjadi sahibul Quran. Itu tugas Rasulullah SAW. Kemudian permintaan ataupun doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, wa yu'allimhumul kitab. Juga bagaimana nanti Rasul itu ya Rabb mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Wal hikmata, juga mengajarkan kepada umatnya yaitu hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, wa yuzakkihim, juga menyucikan diri-diri mereka, yaitu menyucikan umat, baik lahirnya ataupun batinnya. Yang lahirnya diajarkan bagaimana taharah yang begitu lengkap di dalam syariat Islam, begitupun dibersihkan batinnya, yaitu dari akhlak-akhlak yang tercela, dari kesyirikan-kesyirikan, juga dari sifat-sifat keburukan yang lainnya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, juga zat yang maha bijaksana. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam berdoa agar diutus Nabi SAW dan agar diberikan 4 hal ataupun 4 tugas. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 151-nya. Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 hal yang justru diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi para santri, pada tahun keberapa Hijriah? Ramadan. Nah, ini para santri ya. Tahun keberapa? Santri? Nah, ini harus dibisikin oleh Pak Haji, Pak. Iya, pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Dan ternyata di tahun kedua Hijriah pun ini bukan hanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah puasa Ramadan,
ternyata di dalamnya pun setelah 17 ataupun 18 bulan Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, dan Nabi SAW senantiasa menengadahkan tangannya dan senantiasa melihat ke langit agar kiblat itu yang asalnya dari Baitul Maqdis berpindah ke mana? Ke Baitullah, ke Ka'bah. Dan diqabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Pada surat Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulullah SAW dan umatnya, yaitu dipindahkannya arah kiblat yang asalnya dari Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah. Itu satu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kerinduan Rasulullah SAW terhadapnya. Ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Rasulan minkum, itu seorang rasul di antara mereka. Yaslu alaikum ayatina, yang rasul itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ya kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkihim, begitupun mensucikan umatnya, mentazkiyah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan apa-apa yang kalian tidak mengetahuinya, baik perkara-perkara dunia bahkan perkara-perkara akhirat. Sehingga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa segala sesuatunya telah dijelaskan, bahkan sampai kepada burung yang terbang pun itu dijelaskan, disampaikan informasinya oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab dengan 5 perkara: membacakan ayat-ayat, mengajarkan al-hikmah, sunnahnya, kemudian mentazkiyah ya kepada umatnya, yang mengajarkan tadi tentang Alkitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan hal-hal yang tidak diketahui oleh umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW dan kita semuanya sebagai umatnya yang tidak hidup di masa nabi-nabi sebelumnya diberikan kabarnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam wahyunya, di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu kenikmatan yang sangat agung. Sehingga para ulama menyebutkan nikmat-nikmat ini merupakan usulun ni'am, adalah nikmat yang sangat pokok. Ya, nikmat yang sangat utama ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, walaupun di Mekah itu sudah diperintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ataupun tentang satu syariat puasa, yaitu puasa Asyura. Dan ketika sampai di Madinah, ikhwatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa di 10 Asyura. Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi, atas apakah kalian berpuasa ya di 10 Asyura ini? Mereka menjawab, kami melaksanakan puasa di 10 Asyura ini adalah untuk ya bersyukur, ya untuk mengenang kemenangan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih berhak atas kalian. Ya, untuk apa? Untuk memuliakan siapa? Nabi Musa alaihissalam.
Maka Nabi pun dan para sahabatnya terus melaksanakan yang namanya puasa Asyura. Dan orang-orang Yahudi, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mencela siapa? Nabi dan para sahabatnya. Lihat. Ya. Muhammad dan siapa? Dan pengikutnya. Ini ternyata mengekor siapa? Mengekor kita sebagai umat Yahudi. Dan ketika peristiwa tadi pemindahan kiblat, maka yang sedih siapa? Yahudi. Yang sedih siapa? Orang Yahudi. Karena harapan siapa? Orang Yahudi. Itu sudah saja umat Islam itu, ya Muhammad itu kiblatnya kemana? Ya ke Baitul Maqdis. Dicemooh oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ayat ketika pemindahan Ka'bah pun salah satunya adalah ini adalah imtihan ataupun ujian. Selain kepada orang-orang yang beriman, ini pun adalah ujian kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi. Kemudian yang fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dihapuslah satu syariat yang awalnya kewajiban puasa atas kaum muslimin dahulu adalah di bulan Asyura, ya 10, tanggal 10 Asyura, maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala perintah berpuasa di bulan Ramadan. Dan puasanya orang-orang yang awal ketika diperintahkan puasa di bulan Ramadan dan syariatnya yang hari ini kita sudah laksanakan, ikhwatal iman, ini hari ini jauh lebih ringan. Ya, jauh lebih ringan dibandingkan ketika dahulu bagaimana para sahabat berpuasa di awal-awal diwajibkannya bulan Ramadan. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang namanya sahabat Sirma. Jadi bagaimana dulu syariat berbukanya? Jadi sahabat Sirma ini di siang harinya, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bekerja sangat keras, ya, di sawah, di ladang. Kemudian ketika datangnya malam hari, ini bekerja sampai menjelang Isya, ya. Setelah melaksanakan sholat Isya, ini tidak keburu makan, gitu ya, minum, karena lelah, tertidur. Tertidur, Pak. Nah, ini batasannya ketika dulu waktu berbukanya sama, yaitu malam hari, ya. Namun ketika tertidur itu sudah tidak boleh lagi makan, minum, mohon maaf, ya, berhubungan suami istri. Itu sudah tertidur, itu sudah tidak bisa lagi. Nah, ini sahabat Sirma ini belum sempat makan, gitu, sudah tertidur. Ketika bangun, ini sudah tidak bisa lagi, ya, makan, minum dan yang lain-lain. Berat ini, Pak. Ya berat dulu, ya, syariat berbukanya. Lantas di siang harinya sahabat Sirma ini harus kembali berpuasa. Di hari esoknya meladang lagi. Dilihat oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Berkata kepada Sirma, "Mali araka qad jahatta jahdan syadida." Wahai Sirma, ya, aku lihat kamu ini dalam kondisi yang lemah sekali, gitu ya. Lelah sekali. Dijawab oleh siapa? Oleh sahabat Sirma. Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini amiltu amsin fajitu hina jitu fa'alqaitu nafsi fanimtu." Kemarin aku seharian bekerja dan ketika aku pulang, ya, ke rumah kelelahan dan aku langsung tidur. Setelah sholat Isya aku langsung tidur. Falqaitu nafsi fanimtu asbahtu hina asbahtu shaiman. Dan ketika berjumpa di esok harinya, hari ini aku harus kembali berpuasa. Ya, lelah sekali. Bahkan bukan hanya sahabat Sirma ini, ternyata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun ini tidak kuat dengan di awal-awal, ya, kewajiban ibadah Ramadan ini syariatnya seperti ini. Sehingga dikisahkan Umar radhiyallahu anhu, beliau, ya, setelah terbangun,
Ya ini mohon maaf ya berhubungan suami istri gitu ya. Berhubungan suami istri. Maka dengan kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca ya oleh para imam, para dai hari ini, yaitu serangkaian kewajiban ibadah Ramadan ya Al-Baqarah 183 dan selanjutnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang sebelumnya Allah menurunkan menghapus ya syariat yang tadi dirasa berat oleh hambanya. Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakumul laitas siyam rafathu ilan nisaikum, dihalalkan atas kalian di malam hari ya untuk bercampur dengan siapa? Dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya karena para istri kalian ya juga kalian ini satu dengan yang lainnya adalah ibarat ya pakaian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya tentang kelemahan, ya tentang apa? Tentang kemampuan siapa hambanya. Tidak bisa menahan hawa nafsu. Ya tidak bisa menahan hawa nafsu. Fataba alaikum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya mengampuni. Ya mengampuni karena ketidakmampuan. Wa'fa ankum, dan memaafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Jadi sekarang silahkan diperbolehkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencampuri siapa? Istri-istri kalian. Bahkan waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Juga diperbolehkan sepanjang malam makan dan minum sampai datangnya waktu fajar ya subuh. Tsumma atimus siyam ila lail. Maka setelah itu di awal kewajiban Ramadan ini ada pilihan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau berpuasa silahkan berpuasa. Yang tidak berpuasa ganti apa? Fidyah. Ada syariat di awal seperti itu. Namun ketika berlalu ya masa itu, maka semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa ya dari pagi sampai malam. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, ini adalah satu rahmat. Ini satu kasih sayang yang hari ini bisa kita rasakan ketika kita akan sebentar lagi menjelang bulan Ramadan. Syariatnya telah dimudahkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun terkait dengan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah satu bulan yang dimana bulan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim, kullu amal ibni Adam, semua amal-amal kita anak cucu Adam, yudha'aful hasanatu asyru amsalha, akan dilipat gandakan balasannya, kebaikan-kebaikannya. Satu amal ini dibalas dengan minimal 10 kebaikan, 10 hasanat. Ya satu al-hasanah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kebaikan. Ila sab'imi'atin dhi'fin, bahkan sampai 700 kebaikan. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi ini, illa shauma, kecuali puasa. Kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu adalah untukku. Ya firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya seorang hamba ketika berpuasa, ketika benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena wajahnya. Karena apa yang mau diriakan gitu Pak ya, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, ya saudara-saudara kita yang lain pun sama, yang menahan lapar, menahan haus, ya satu hari ya penuh. Apa yang mau kita riakan? Walaupun
memang benar-benar kita harus menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, karena itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi. Aku sendiri yang secara khusus yang akan apa? Yang akan membalasnya. Yang akan mengganjarnya, firman Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Firman Allah, yad'u syahwatahu. Karena hamba-hambaku berpuasa meninggalkan syahwat-syahwatnya itu karenaku. Karena aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amahu. Begitupun hamba-hambaku meninggalkan makan, meninggalkan minum min ajli, karena keagunganku, karena untuk diriku. Bukan Allah membutuhkan ibadah hamba, bukan. Ini satu ungkapan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala, yang satu balasan, satu anugerah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Sehingga fatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa tidak Ramadan ini sangat agung, dia sangat mulia, dan harus benar-benar kita merasakan keagungan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di satu malam, dan itu hanya ada di bulan Ramadan, dan hanya ada satu malam menurunkan jumlah para malaikatnya ke muka bumi ini, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yang jumlah para malaikat lebih banyak daripada jumlah kerikil-kerikil yang ada di muka bumi ini. Begitupun diturunkan siapa? Malaikat Jibril. Sudah menghitung Pak jumlah kerikil Pak yang di mana Pak? Depan rumah. Dan itu satu keagungan, satu kemuliaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan di bulan Ramadan. Dan salah satu hal ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pendorong kita bagaimana semangat nanti di bulan Ramadan, kembali kita mengingat nanti di peristiwa mahsyar. Di peristiwa mahsyar kita tidak membawa apa-apa, kita tidak membawa alat yang bisa kita berteduh yang di dalamnya. Hanya amal-amal kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal ataupun ketaatan yang nanti akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat adalah puasa ini. Nanti puasa berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta diizinkan memberikan syafaat kepada hamba-hamba yang berpuasa. Izinkan ya Rabb, yang kepada hamba-hamba yang ketika di dunia melaksanakan puasa, menahan lapar, menahan minum, untuk diberikan syafaat, diberikan kemudahan, diberikan kesejukan di saat dimana manusia ketika itu merasakan panas yang begitu dahsyat sekali. Salah satunya adalah puasa yang akan menolong kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika nanti kita melewati as-sirat yang dibedakan di atas jahanam, yang sangat licin, yang sangat tajam, yang di samping kanan kirinya ada duri-duri dari jahanam yang akan mengait siapapun yang lewat. Dan izin Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan dengan salah satunya adalah amal saum ataupun amal puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun terkait dengan Ramadan, tentu kita di dalam melaksanakan ibadah saum ini, di dalam satu bulan nanti kita tidak berharap kita hanya mendapatkan haus dan dahaga ataupun lapar saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang hal yang demikian. Ya sungguh merugi seorang yang ketika saum yang didapatkan hanya hadzuhu alju wal atas, yang didapatkan hanya sekedar dahaga ataupun lapar saja. Sehingga ada satu nasihat yang sangat mulia, yang sangat bagus yang akan menjadi bekal untuk kita nanti melaksanakan saum Ramadan. Itu seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Jabir bin Abdullah
Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta," ketika Anda berpuasa, "falyasum sam'uka," maka puasakan pendengaran-pendengaran kita semuanya. "Wa basaruka," begitupun ikutkan puasa mata-mata Anda. "Wa lisanuka," begitupun ikutkan puasa yaitu lisan-lisan kita. "Anil kadhibi," ya dari perkara-perkara kedustaan. "Wal maharimi," begitupun puasakan dari semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ramadan adalah bulan bagaimana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai perkara yang halal pun di siang hari diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa. Ya diharamkan untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan suami istri, padahal semuanya itu halal. Ya di siang hari ya dilarang oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan tarbiyah, ini adalah bulan pendidikan. Bagaimana kita mengendalikan habsun nafs, ya. Bulan kesabaran. Bagaimana syahwat-syahwat kita dikendalikan, diarahkan kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, kepada siapapun di antara kita yang memiliki khadimah ataupun yang membantu ya di rumah-rumah kita, memberikan pesan wada adal khadim, ya termasuk ya berpuasa itu ya tidak boleh menyakiti ya siapapun, termasuk siapa? Khadim ataupun yang membantu di mana? Yang membantu diri kita sehari-hari. Wal yakum alaika waqarun wa sakinatun yauma siyamik. Maka jadilah, hendaklah kita ketika nanti bersaum, melaksanakan saum di bulan Ramadan dalam keadaan apa? Dalam keadaan menghormati hari-hari di mana ketika kita berpuasa. Wasakinah, dan kita merasakan apa? Ketenangan. Tenang di dalam melaksanakan ibadah Ramadan. Wala taj'al yawma fitrika wa shaumika sawa. Ini pun adalah satu nasihat yang sangat berharga. Janganlah kalian nanti seperti orang-orang yang ketika berpuasa dengan yang tidak berpuasa, di hari berpuasa, di hari tidak berpuasa, ini sama saja. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Hari-hari kita berpuasa dengan hari-hari nanti kita setelah berpuasa, ya sama saja. Sehingga ada perumpamaan, kalau di hewan itu, hadirin sekalian, kalau kita lihat ular, kemudian dia siding lah ya, berganti kulit, keluarnya jadi ular, masih ular gitu ya. Maka perumpamaan ya ketika Ramadan ini harus seperti ular gitu ya. Ulat masuk ke dalam kepompong, ya, kemudian keluar menjadi kupu-kupu. Jadi harus ada perubahan, ya, harus lebih baik lagi setelah nanti bulan Ramadan. Karena kita bukan hambanya bulan Ramadan. Ramadan ini adalah sebuah pelacut. Ramadan ini adalah sebuah pendidikan, sebuah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik lagi setelah bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya khatal iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah kerinduan dan rasa begitu mulia dan agungnya Ramadan di dalam qalbu kita. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan," ya, akan datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Ramadan identik ya tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya keberkahan, Pak. Syahrul mubarak, syahrun mubarakun, bulan berkah. Salah satu contoh kecil saja di bulan Ramadan, kita hanya cukup ya makan satu kali saja di bulan Ramadan, sahur. Dan sahurnya pun mengandung apa? Mengandung keberkahan. Tasaharu fa inna fis sahur barakah. Sahur, ya sahur, karena di dalamnya ada keberkahan. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah terbiasa menahan lapar, kita tidak mau sahur di Pak Haji. Nah, ini tidak boleh ya. Ya, satu butir kurma, ya, satu teguk air, beberapa suapan
makanan, ada keberkahan di dalamnya. Mungkin terbiasa ya bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun hanya 3 butir kurma yang dikonsumsi, ini seharian bisa apa? Bisa kuat, bisa tahan. Ini keberkahan, ya, salah satunya tentang Ramadan. Sehingga sejatinya ketika nanti kita selesai melaksanakan Ramadan, pribadi-pribadi kita telah mendapatkan limpahan keberkahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang balasan ketika kita sudah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua urusan-urusannya, semua amal-amal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dibuka lebar. Dan itu pun adalah sebagai ciri ibadah kita nanti setelah di Ramadan itu diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terbuka, akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan-kemudahan melaksanakan ketaatan yang selanjutnya setelah bulan Ramadan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Yang Ramadan itu telah difardukan, dan kita akan melaksanakan rukun Islam, salah satu rukun Islam yang 5, yaitu shaum Ramadan. Yang di dalamnya tuftahu fihi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu surga semuanya. Dibukakan pintu-pintu surga semuanya. Karena amal-amal soleh di dalamnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena musim panen amal kesolehan, ya, amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rajab kita melatih amal, ketika Sya'ban semakin melatih lagi amal-amal soleh, ketika Ramadan itu adalah bulan panen amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perkara jannah di bulan yang lalu telah kita bersama bahas, ya, begitu indahnya bagaimana jannah ataupun surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana penduduk jannah, penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan pernah tua, tidak akan pernah bertambah usianya. Itu di mana? Di jannah. Dan nanti khusus bagi yang saum disiapkan satu pintu khusus, tidak dimasuki oleh hamba yang lain. Itu pintu Babur Rayyan, ya, pintu Ar-Rayyan, khusus untuk hamba-hamba yang saum, yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Yang ketika datang bulan Ramadan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pintu-pintu neraka. Yang neraka ini yang paling ringannya saja, ya, satu bara ataupun satu sandal ketika ditempelkan bara jahanam di telapak kaki kita, maka itu akan cukup bisa mendidihkan otak-otak kita. Yang dimana jasad ataupun badan penghuni neraka ini akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jasad yang sangat besar sekali, yang tebal kulitnya saja. Ini perjalanan 3 hari, Pak. Tebal kulit dari penghuni neraka, ini perjalanan 3 hari. Ya pakai unta Pak dulu, ya, perjalanan 3 hari pakai unta atau jalan kaki. Ini 3 hari kemana ya? Pak, jalan kaki kita sampai ke gunung puncak mana, Pak? Waliyahzubillah, ya, waliyahzubillah. Apa artinya? Ya, setiap mili, ya, kulit itu untuk merasakan apa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Ramadan utaqu minan nar. Setiap harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hamba, ya, yang tercatat masuk ke dalam neraka, dibebaskan dari catatan masuk ke dalam neraka. Dan itu ada di mana? Di bulan Ramadan. Ada di bulan Ramadan. Memang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya, ampunannya ini mendahului apa? Mendahului murkanya. Tapi kita pun harus ingat, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik syadidul azab, ya, azab yang sangat keras, azab yang sangat pedih. Kemudian waktu ghallu fihi maradatus syayatin, setan-setan tidak leluasa. Inilah kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan di bulan Ramadan. Tidak leluasa bisa menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
diikat ya, dikerangkeng oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam di dalamnya, yaitu di malam bulan Ramadan, dia 10 hari terakhir, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Umat-umat terdahulu Bapak Ibu sekalian usianya ribuan tahun. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihissalam saja dakwahnya 950 tahun. Itu dakwahnya Pak. 1000 kurang 50. Itu dakwahnya, bagaimana usia dakwah dan digabung dengan usianya ribuan tahun Pak. Umat terdahulu ibadahnya ribuan tahun. Kita ini ibadahnya beda sitin ila sab'in Pak. Antara 60 sampai 70 tahun. Ini bagaimana kita bisa mengejar ya ibadahnya orang-orang terdahulu yang ibadahnya ribuan tahun. Inilah tadi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam spesial diberikan Ramadan dan lebih spesial lagi diberikan Lailatul Qadar yang umat-umat terdahulu tidak diberikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita umat akhir zaman yang dilahirkan terakhir, namun nanti di akhirat adalah umat yang pertama mendapatkan perhitungan dari Allah, juga umat yang pertama dimasukkan ke dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Satu ibadah yang dilakukan oleh kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun, 4 bulan kurang lebih. Ketika bertepatan kita membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, ini diibaratkan ya kita membaca Al-Quran 83 tahun 4 bulan. Belum tentu usia kita Bapak Ibu sekalian sampai di 83 tahun 4 bulan. Ketika hari ini, di titik usia kita hari ini, katakanlah Bapak Ibu kita semuanya telah melewati Lailatul Qadar 40 kali Pak. Itu Pak. Nah, kita optimis Pak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 kali, nah ini kali 83 tahun. Berapa usia kita Pak? 3000 Pak ya. Kurang lebih ya. Oh ini seakan-akan usia kita ini Pak, Bu, 3000 tahun ya. Dengan hadirnya apa? Dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan hadirnya Lailatul Qadar. Kemudian terakhir, ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika datangnya Ramadan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, ketika malam pertama datang di bulan Ramadan, subatis syayatin, ya setan-setan tadi dibelenggu, begitupun para jin, maka ada yang menyeru sebetulnya, ya ada yang menyeru Pak. Jadi setiap awal pertama malam Ramadan, apa itu seruannya? Wanada munadi, ada yang menyeru jadi malam pertama di bulan Ramadan, ya baghiyal khair aqbil, wahai jiwa-jiwa yang mencintai kebaikan, aqbil, sambut Ramadan telah datang, sambut Ramadan telah datang. Wa ya baghiyashar, juga adalah satu peringatan ketika hari ini ya beberapa hari dan ketika nanti awal Ramadan, wahai jiwa-jiwa yang masih menyukai keburukan, aksir, stop. Ramadan telah datang. Ramadan telah datang. Semoga usia-usia kita Allah sampaikan bulan Ramadan kita menikmati zaman spesial, amal-amal spesial di Ramadan selain saum, ya Al-Quran, it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka, kemudian memperbanyak amal-amal soleh, juga tentunya kita semoga diberikan kemudahan nanti bisa beriktikaf, khususnya iktikaf di Masjidil Haram, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita benar-benar membawa ciri-ciri dan bekal ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa iddat lil muttaqin, dan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Berapa menit lagi Pak Haji?